Banyak orang mencari ketenangan. Cari ketenangan dengan mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara. Bahkan harta orang lain. Bahkan kesempatan orang lain untuk mendapatkan harta pun diambilnya. Tujuannya untuk mencari ketenangan. Ketenangan apa itu? Ketenangan duniawi. Tapi orang yang yakin akan Allah, yakin akan nilai-nilai kemuliaan, yakin akan hari kiamat, yakin bahwa Allah akan mengadili setiap manusia atas semua perbuatannya, dia justru mungkin tidak menemukan kehidupan yang tenang. Dia dimusuhi karena konsisten dengan nilai-nilainya. Dia mungkin tidak bisa mendapatkan kekayaan sebagaimana orang lain yang menghalalkan segala cara. Dia mungkin kehilangan karirnya karena dia konsisten dengan kebenaran. Dia mungkin sendirian karena dia tidak bisa mengiyakan pendapat orang lain atau pandangan orang lain yang berbeda dengannya. Dan dia tidak tenang. Imam Husain adalah salah satu contoh orang yang memilih hidup tidak tenang. Kematian. Orang berusaha untuk menghindari kematian, justru Imam Husain menuju kematian. Ini kan logika yang berbeda sama sekali. Jadi ada dua logika. Logika orang yang menganggap kehidupan ini hanya dunia, dan logika orang yang menganggap bahwa kehidupan ini tidak hanya dunia. Ada yang lebih luas, lebih abadi, lebih mulia dari kehidupan ini. Mereka yang menganggap kehidupan itu hanya di dunia, mereka mencari ketenangan di dunia ini. Tapi orang yang punya iman, sebagaimana digambarkan oleh Imam Husain, mereka menganggap ketenangan itu bukan di sini. Kalau tenang itu artinya hidup di dunia, tidak perlu berperang. Ada orang zalim, nggak usah peduli. Toh itu bukan urusan saya. Ada orang miskin, toh saya tidak menanggung beban orang lain. Ada orang apapun dia tidak peduli. Itu orang yang mencari tenang di dunia. Tapi orang yang seperti digambarkan Rasulullah dan Imam Husain dan para imam, orang-orang mulia yang punya, orang-orang punya ma'rifat, mereka justru tidak menganggap dunia itu sebagai tempat ketenangan. Cukup seperti yang kita pernah dengar, aku tidak melihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Inilah aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh dhalimina illa barama. Dan kehidupan bersama orang-orang zalim itu menjemukan. Ini kan beda logikanya. Kalau kebanyakan orang berusaha untuk menghindari kematian, sakit, luka, nyeri, sedih, sumpah, gelisah, ini Imam Husain justru menuju kematian, luka, nyeri, kehilangan, kesedihan, semua benar-benar diametrikal, benar-benar kontras keduanya. Nah, apakah Imam Husain tenang? Tenang jiwanya. Apakah hidupnya tenang? Hidupnya tidak tenang. Mengapa? Ya kalau orang mau hidup tenang di dunia ini nggak perlu peduli. Orang kalau mau tenang di dunia ini nggak perlu memperjuangkan sesuatu yang akan membuat dia berhadapan dengan resiko-resiko kematian, ancaman, teror, dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kembali kepada makna ketenangan. Ternyata ketenangan itu buah dari pengetahuan. Mengapa buah dari pengetahuan? Karena pengetahuanlah yang membuat kita mantap. Ada banyak variasi dari pengetahuan. Ada pengetahuan iman itu sendiri adalah buah dari pengetahuan. Kan sering orang dikatakan berimanlah, aminu. Di Al-Quran itu banyak sekali perintah. Banyak sekali ayat-ayat menganjurkan kita beriman. Banyak sekali ayat yang memuji orang-orang beriman. Tapi mengapa kita tetap tidak paham? Karena sebagian orang menganggap iman itu di luar ilmu. Ya, umumnya masyarakat, saya sih beriman saja, walaupun nggak masuk akal. Itu sulit untuk dipahami. Dalam mazhab Ahlul Bait, iman adalah buah pengetahuan. Dan pengetahuan itu harus dipelajari. Tidak bisa pengetahuan itu muncul begitu saja, kecuali pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dengan kebersihan jiwa, itu pengetahuan yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa diungkapkan. Tapi pengetahuan secara umum kita harus pelajari.
kita harus dengarkan, kita harus baca, kita harus rela menggunakan akal kita harus rela menyisihkan waktu untuk itu, baru akan diperoleh iman. Tapi tidak cukup. Tidak cukup pengetahuan. Ia adalah salah satu elemen pembentuk iman. Yang kedua adalah cinta. Jadi ada pengetahuan yang diperoleh dengan akal dan ada cinta yang dihadirkan oleh hati. Itulah yang membentuk iman. Jadi iman adalah lawan dari ketakutan, lawan dari kegelisahan, penghancur semua kebimbangan dan semua instabilitas dalam hidup. Instabilitas apa? Batin. Nah, kalau iman itu adalah buah pengetahuan, berarti teratasi pengetahuannya dengan iman. Nah, pengetahuan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada pengetahuan maksimal. Ada pengetahuan yang didasarkan pada dugaan. Itu juga jenis pengetahuan. Jadi misalnya ada orang yang mantap. Dia mantap itu artinya dia bisa saja punya kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi dia mantap. Misalnya naik pesawat. Naik pesawat, ya dia yakin bahwa ini pesawatnya bagus, pilotnya orang yang ahli, tapi dia menyisihkan kemungkinan kebalikan. Nah, apakah itu dianggap kemantapan, ketenangan? Ya, tidak semua ketenangan itu harus 100% dihasilkan dari sebuah pengetahuan. Ada kalanya pengetahuan yang menyisihkan kemungkinan kebalikan 10% atau lebih sedikit. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mesti tahu semua tindakan kita itu beresiko. Semua tindakan kita itu ada akibatnya. Yes. Pernah saya mendengar sebuah cerita di video itu, dan saya ulang-ulang itu, sekelompok orang merasa bersyukur, merasa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu viral karena mereka adalah orang yang terhalang untuk naik pesawat Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan di udara. Dia merasa begitu. Apakah benar dia diselamatkan oleh Allah? Apakah benar itu hasil dari ibadahnya? Apakah benar bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus kepadanya? Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang ada di pesawat yang jumlahnya lebih banyak? Di situ ada anak kecil. Apakah makna keselamatan itu artinya orang hidup lebih banyak, lebih lama, lebih sehat, lebih kuat, lebih berkuasa? Apakah itu makna keselamatan? Loh, kalau artinya keselamatan itu dihadirkan dalam bentuk kehidupan material ini, buat apa Imam Husain berjuang melawan Yazid dan berangkat menuju Karbala, di mana itu disebut dengan lembah kematian? Buat apa Rasulullah harus melawan orang-orang kafir Quraisy yang memeranginya? Bukankah sebaiknya dia memilih jalan aman, bernegosiasi, memberikan konsesi, sehingga dia lebih aman hidup? Mengapa kita menganggap keamanan, ketenangan itu hanya dalam bentuknya yang material? Kalau kita yakin akan hari akhirat, kita yakin akan Allah, kita yakin ada kehidupan yang lebih baik, mestinya kita tidak lagi sibuk dengan mencari ketenangan di dunia. Mengapa? Ketenangan di dunia berarti kita tidak lagi berjuang mempertahankan kebenaran. Banyak orang tahu itu benar, tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, yakin dengan itu, mengakunya demikian, tapi dia tidak mengambil resiko. Dia hanya memposisikan diri di luar. Atau ketika dia menghadiri acara-acara pengajian, majelis taklim, event-event keagamaan, seremoni-seremoni, dia berposisi seperti penonton yang ikut bereaksi saat itu ditayangkan. Kalau tayangannya itu dramatik, dia sedih. Kalau humor, dia tertawa. Kalau horor, dia takut. Kalau heroik, dia ikut bersemangat. Tapi begitu filmnya berakhir, dia berakhir pula. Kenapa? Karena dia tidak merasa menjadi bagian dari itu. Dia tidak merasa perlu untuk masuk di dalamnya. Dia cukup duduk di tribun dan dia tidak masuk ke dalam arenanya. Mengapa? Karena tidak mau beresiko. Mengapa tidak mau mengambil resiko? Karena bagi dia itu bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Nah, Imam Husain dipandang oleh masyarakat sekitarnya, masyarakat Mekah, Madinah pada saat itu, dibiarkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa ini sesuatu yang mencari kekonyolan, mencari kematian. Sementara mereka menganggap kemuliaan,
kesuksesan itu ketika orang bebas dari resiko, bebas dari masalah, bebas dari gangguan, bebas dari teror, bebas. Nggak mungkin. Sementara Al-Quran, Allah SWT berulang kali dalam berbagai macam ayat menjadikan ujian, kesulitan, ketakutan, gangguan, teror itu sebagai tiket untuk meraih pahalanya, untuk meraih ridhonya, untuk meraih surganya. Dan mengapa orang tidak menginginkannya? Ternyata tidak benar-benar mempercayai surganya, ridhonya. Bahkan mungkin tidak mempercayai janji-janjinya. Karena itu memilih. Nah, kalau orang percaya apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain, mengapa masyarakat mengabaikannya? Sampai 73 orang. Sampai kita pun melaknat orang-orang yang mengabaikan dia. Bahwa yang menzalimi Imam Husain bukan hanya Yazid dan bala tentara, tapi umat yang membiarkannya. Umatnya hanya mengaguminya, men-share pandangannya, tapi tidak benar-benar terlibat di dalamnya. Kita mengagumi orang itu karena apanya? Ya karena resiko yang dihadapinya. Mengapa Imam Husain mulia? Mengapa para imam itu mulia? Karena dia mau mengambil resiko itu.